Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, tema kita pada kali ini adalah tentang corporate farming. Dan telah hadir bersama saya di sini, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, beliau Ibu Iva Ismatul Banat SPT. Dan sahabat Tani, sebelumnya tidak lupa saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua bahwa kita harus menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker, kedua, mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Dan sebelumnya saya sapa dulu Ibu Iva, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Dan sepertinya kali ini kita sudah menjaga jarak lebih dari 1 meter ya Ibu ya? Iya. Nah, gimana kalau kita agar ngobrolnya lebih enak, kita lepas masker aja gimana nih? Boleh, siap. Boleh ya kalau udah sepakat ya. Silahkan dilepas dulu. Iya, tapi jangan kaget, ini Mbak Yuni dari sawah nih. Dari sawah aja cantiknya itu masih luar biasa. Bisa dipakai headsetnya? Oh, enggak. Oke, Bu Iva, ini katanya tadi dari sawah ya? Iya. Kok kayak dari salon ya? Ya tadi Ibu Iva ini adalah Kepala Bidang Tanaman Pangan di Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang corporate farming. Tapi sebelumnya boleh deh Bu Iva kalau mau menyapa mungkin teman sejawatnya atau sahabat tani kita di rumah, silahkan. Ya, assalamualaikum sahabat tani semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya. Amin. Mbak Yuni juga nih cantik sekali. Nggak bosan-bosan ini mengikuti panggung penyuluh. Iya. Oh, pemirsa setia ternyata. Iya. Terima kasih sekali Bu Iva. Iya. Ini di suasana kita yang silir-silir lumayan ini ya, agak lumayan bikin ngantuk. Tapi kayaknya kita mau mengangkat tema yang membuat sahabat tani kita jadi nggak ngantuk ini. Apalagi narasumbernya secantik beliau. Pasti sahabat tadi semakin semangat. Oke, corporate farming. Ini kita akan membahas tentang corporate farming lagi yang sedang ramai dibicarakan juga ya ini Bu Iva ya. Di Kabupaten Kebumen juga tidak ketinggalan juga ada yang namanya corporate farming. Nah, sebenarnya corporate farming itu sendiri apa sih? Sebelum kita membahas lebih jauh, kita minta dijelasin dulu itu. Corporate farming itu apa? Iya Mbak Yuni, jadi corporate farming itu kurang lebih kerjasama dari beberapa petani yang dikomandoi ya oleh seorang koordinator atau dalam hal ini manajer gitu, manajer corporate farming, di mana pengelolaan mulai dari pengolahan tanah, kemudian pemilihan benih, dalam hal ini kan di tanaman pangan ya yang sudah kita laksanakan ini, kemudian pemupukan, terus sampai nanti pemanenan, bahkan sampai pasca panen, penjualan gitu dilaksanakan serempak bersama-sama dengan satu komando seorang manajer tersebut gitu. Jadi dengan corporate farming ini diharapkan nanti akan meningkatkan produktivitas, efisiensi, kemudian goalnya nanti petani punya nilai tawar Mbak Yuni gitu. Jadi kan selama ini mungkin di tempatnya Mbak Yuni juga ya, di desa atau di kota rumahnya? Saya di desa. Sama saya dong. anak desa. Anak petani. Jadi untuk yang terjadi sekarang di tingkat petani itu justru pembelinya yang punya harga gitu. Jadi petani itu masih lemah nilai tawarnya. Hal ini juga karena utamanya itu modal itu yang dimiliki petani itu memang diakui memang masih termasuk rendah ya. Jadi memang perlu corporate farming ini dilaksanakan bersama-sama, permodalan akan lebih besar, kemudian di situ kan ada alsintan juga Mbak Yuni. Jadi kepemilikan alsintan bisa secara korporasi itu sehingga akan efisiensi gitu. Berarti gitu. itu yang tadi sebenarnya melatar belakangi terbentuknya corporate farming ya, itu ya tadi petani yang seperti itu. Seperti perorangan gitu. Tadinya ya. perorangan itu tidak akan menjadikan kita punya nilai tawar. Kurang. Jadi diharapkan dengan corporate farming ini begitu panennya bersamaan, terus ada calon pembeli dikomandoi oleh seorang manajer itu, kita punya harga gitu loh. Berani berapa saudara beli
padi bisa Iya. atau nanti beras juga bisa seperti itu. Dan itu Nggih. sepertinya akan memudahkan petani justru Iya, ini ya, Bu. insya Allah seperti itu. Karena Nggih. pengelolaannya nanti ada di tangan manajer gitu. Iya, ya, seperti itu. Jadi kayak petani itu istilahnya kayak Tinggal ngikut aja gitu. punya Gimana? saham, tapi di situ juga ikut mengelola juga bisa gitu. Ikut Punya mengelola. saham di situ. Nah, begitu panen hasil jualnya, yang menaruh saham tersebut yang di sini petani itu akan memperoleh sesuai dengan kepemilikannya, dalam ini lahannya gitu. Nah, tadi untuk manajernya itu diambil dari yang di kelompok tani itu atau bisa dari luar atau gimana nih, Bu? Jadi bisa aja, Mbak. Bisa Jadi aja. dari rapat kelompok lah istilahnya, kita pilih seseorang yang memang di situ bisa apa ya, yang pertama itu jelas yang bisa mengkoordinir, bisa saja dari kepala desa atau ketua gapoktan. Kepala desa boleh? Bisa, iya. Bisa. Ataupun siapa saja gitu, dan itu disenangi gitu, disenangi oleh anggotanya gitu. Dan jadi berkompeten tentunya iya, ya. tentu saja itu berarti berkualifikasinya memang harus paling tidak menguasai budidaya sampai nanti panen dan gitu. pemasaran tentunya. Iya, sampai pemasaran tentu saja gitu. Sebenarnya memang corporate farming itu kalau sahabat tani kita di rumah mungkin baru mendengarnya itu agak ngeri ya. Itu corporate farming kayaknya bahasanya aja udah gimana gitu. Tapi ternyata kalau kita pahami gitu, dan apalagi kita nanti terjun langsung, ternyata memang memudahkan sahabat tani sebenarnya ya. Iya. Nah, dan untuk corporate farming sendiri ada nggak sih ciri pokoknya itu? Ciri pokok utamanya itu yang tadinya itu sendiri-sendiri gitu, jadi bersama-sama gitu, serempak gitu. Jadi intinya itu kita gitu ya? milih benih ya dengan varietas yang sama. Tentu saja dengan bersama-sama itu satu manajemen lah gitu ya, ilmu ataupun informasi apa dari benih yang paling bagus saat ini sesuai dengan kondisi lahan tentunya ya, itu akan lebih mudah diakses oleh anggotanya. Seperti itu. Kemudian dari pemupukan juga gitu kan. Terus pengendalian OBT, Mbak, ini juga sangat penting ya. Jadi dengan adanya keseragaman tanam, kemudian varietas itu kan akan menekan organisme pengganggu tanaman tersebut. Iya. Ini ada batasan luasan atau tidak untuk corporate farming agar bisa menjadi satu corporate farming? Apakah harus sekian hektar gitu atau berapa? Sebenarnya kan gini, jadi kalau merunut dari pusat ya, dari Permentan itu kan diharapkan memang cukup luas ya, 5.000 untuk korporasi. 5.000 hektar? Itu maksudnya untuk yang sudah ke kawasan korporasi gitu. Iya, memang seperti itu. Cuma kan kalau kita mulai dari yang langsung besar kecil, nggak bisa ya? Nggak mungkin karena memang perlu ini, Mbak Yuni, utamanya itu peningkatan kapasitas ataupun di kelembagaannya itu sendiri di kelompok tani ini. Jadi kita bisa memulai dengan yang kecil, sementara memang 5.000 hektar, 5 hektar dulu, jadi hilang nolnya 3. Hilangnya lumayan banyak ini 3. Ya, karena kan tadi disebutkan di awal, saya nyebutkan di awal itu kepemilikan lahan dari petani kita kan memang rata-rata ubinan ya, jadi jarang yang punya 1 hektar, 2 hektar gitu. Jadi untuk yang di Kebumen saja ini ya kan kita sudah memulai, sudah belajar dari tahun 2019 itu 5 hektar, itu juga dimiliki oleh sekitar 30-an petani, Mbak Yuni. Iya gitu, 30 petani. Kita menjadikan mereka kompak, terus kebersamaannya, kemudian saling pokoknya karena pertama gitu justru ya agak ini juga agak sulit juga, namun begitu setelah kita evaluasi berarti kan tahun kedua ya 2020 kemarin kita sudah sampai ke pemasaran, kita mencoba mengundang pembeli gitu. Alhamdulillah respon dari petani, kemudian bahkan dari desa lain sudah berminat untuk berkorporasi ini. Ya, jadi ternyata corporate farming di Kabupaten Kebumen sudah dimulai sejak tahun 2019. Iya. Dimulai dari 5 hektar dulu. 5 hektar satu dulu. desa. Oh, ada berapa desa ini, Bu?
Kalau 2019 baru 1 desa Mbak Yuni. Baru 1 desa? Iya, dan itu juga untuk padi. Iya. Kemudian tahun 2020 3 desa. Masih di desa Karangsari untuk kelanjutan tahun kedua. Kemudian di desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar. Dan di desa Merentul, Kecamatan Ponorogo. Oh gitu. Jadi apakah kalau corporate farming itu hanya untuk di tanaman pangan saja atau bisa dibuat seperti integrated farming gitu? Oh ya benar sekali Mbak Bisa? Yuni. Iya, Jadi sebenarnya kita awalnya di tahun 2019 bahkan sampai sekarang 2021 ini konsep kita corporate integrated farming. Corporate gitu. integrated Iya, farming. jadi kita integrasi dengan peternakan. Peternakan di mana kita berharap nol kotoran, zero waste gitu. Jadi dari limbah pertanian itu yang ada jerami jerami itu bisa untuk pakan. Bisa juga untuk pupuknya dari pupuk nabatinya dari daun-daunan. Kemudian dari kotoran ternak sendiri bisa digunakan untuk pupuk seperti juga kembali itu. ke lahan Iya, apalagi ini rencana untuk 5 tahun ke depan Mbak Yuni, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan. Kita selain padi tanaman pangan ini juga jagung. Jadi itu nanti jagung juga nanti itu jagung sendiri nanti bisa buat pakan ternak gitu. Bisa, Walaupun memang perlu pengolahan seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ini ternyata awalnya adalah konsepnya corporate integrated farming. Iya, gitu. jadi Dan mudah-mudahan nanti di kabupaten sendiri khususnya itu bisa berjalan lancar ya Bu untuk kedepannya. Dan untuk corporate farming itu sendiri kira-kira di Kabupaten Kebumen ini kan tadi ada 3 desa ya. 3 desa untuk di tahun 2021 3 desa lagi. Berarti kalau total keseluruhan yang sudah jalan berarti ada berapa desa ini? Ada 6 desa. Iya. 6 desa dari tahun 2019. Dan mudah-mudahan nanti akan bertambah lagi gitu. Karena kami harap corporate farming itu kan akan menguntungkan petani juga ya Bu ya. Dan kalau membicarakan tentang keberhasilan ini, ada nggak faktor-faktor keberhasilan untuk corporate farming sendiri itu apa aja? Ya, jadi keberhasilan corporate farming utamanya dari kelompok tersebut ya. Kelompok tersebut itu ada berkemauan keras ada komitmen bersama dari anggotanya, kemudian dari ketuanya, dan utamanya nanti sejauh mana dari kompeten manajer, jadi yang dipilih sebagai manajer itu. Kemudian tentu saja selain dari dalam juga keterlibatan pihak luar, utamanya dari penyuluh pertanian setempat gitu, kemudian pemerintahan desa dan kecamatan tentu saja, dan juga dari dinas gitu. Peran penyuluh ternyata sangat penting juga untuk mendampingi petani. Kayaknya kalau pertanian tanpa penyuluh gimana bagaikan apa ini? Bagaikan sayur tanpa garam. Aduh, hambar ya. Hambar dan nggak ada yang mau makan. Hambar dan tidak ada yang mau makan. Iya. Sedih sekali ya kalau mendengar itu. Bisa buat diet, Mbak. Teman-teman penyuluh itulah peran kita. Oh iya Mbak Yuni, selain itu yang mendukung keberhasilan corporate farming itu adalah mekanisasi. Seperti program dari pusat ya. Jadi diharapkan dengan sebanyak-banyaknya mekanisasi, jadi menuju pertanian yang mandiri, sukses, dan modern gitu. Jadi dengan adanya mekanisasi pertanian ini, mulai dari prapanen ya, dari pengolahan lahan, kemudian penanaman gitu, kalau mungkin ya dengan transplanter, kemudian saat panen dengan pole thresher dan combine itu bisa mengurangi susut hasil. Jadi yang dihasilkan nanti akan lebih optimal. Jadi yang terbuang kalau dengan manual kan biasanya lebih kan banyak. Lebih banyak seperti itu. Kemudian juga saat ini kan untuk tenaga kerja petani sudah jarang sekali. Iya, jarang sekali
temukan ya walaupun di desa. Nah ini bisa mengurangi tenaga kerja gitu. Efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja seperti itu. Ya Bu Iva, ini saya mau nanya apa lagi ya? Saya soalnya sudah agak terlena sama kecantikan Bu Iva. Saya kayak minder banget gitu loh. Minder banget gitu loh, seorang kepala bidang yang secantik ini pasti anak buahnya pada betah ini. Oke Bu Iva, untuk corporate farming di Kabupaten Kebumen itu kan tadi totalnya ada 6 desa. Kira-kira sudah mengalami kendala atau hambatan atau belum ini? Selama 3 tahun ini ya, 2 tahun lebih. Ya. Jadi kita ngomong apa adanya ya Mbak Yuni ya. Untuk tahun 2020 itu kan sebenarnya kita ini ada pendampingan mulai dari benih, kemudian saprodi, kemudian asintan, dan kemudian ternak gitu ya, karena integrated. Kemudian pembinaan tentu saja gitu. Kita sudah mencoba merencanakan ya, namun karena sesuatu kondisi ya, karena ini musim pandemi dan menjadi rahasia kita bersama, sehingga beberapa tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang juga kita tidak mengendalikan itu musim Mbak Yuni, musim dan OPT gitu. Kita nggak bisa, misalnya ada wereng jangan datang gitu kan, kita nggak bisa nyetop gitu kan. Kemudian tiba-tiba ada datang misalnya burung misalnya gitu ya. Nah dari itu kemarin di tahun 2020 di Desa Wonorejo, saat kita monitoring, kita siapkan panen bersama ya, tahu-tahu kita ke sana yang kedua kali sesuai dengan jadwalnya, tanamannya sudah sebagian udah habis dipanen sama wereng sudah dipanen duluan. Dan juga ini juga namanya petani kan dimanapun juga setiap panen kepingin segera, pokoknya sebelum panen pun segera kepingin panen gitu untuk memperoleh hasilnya gitu. Jadi ya yang pertama itu, jadi kita tidak bisa mengendalikan musim, kemudian ini ya kondisi kekeringan ya, keringan, hujan dan OPT tersebut. Ya, kalau sudah membicarakan faktor alam, kita ya sudah berusaha semaksimal mungkin, ya mau apa lagi gitu. Dan tadi saya lupa menanyakan, ini ternyata kalau corporate farming itu ini ada bantuan untuk stimulan begitu nih. Iya betul. Bantuannya apa aja ini? Ini sementara kita bantuan saprodi ya, benih padi itu untuk 5 hektar, satu musim tanam, 25 kilo per hektar. Kemudian varietasnya sesuai dengan kondisi setempat, dan tentu saja kita berikan yang bersertifikat Mbak Yuni, bibit unggul bersertifikat. Kemudian pupuknya pupuk organik Mbak Yuni. Pupuk organik. Jadi baik pupuk ataupun pestisidanya kita pakai yang nabati, yang organik. Dan kita juga merencanakan untuk 5 tahun ke depan lokasi corporate farming ini menjadi lokasi rintisan organik. Jadi biar berkelanjutan. Jadi seperti slogannya untuk corporate farming ini yaitu mandiri, berdaya saing, dan kemudian berkesinambungan. Gitu. Mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan. Luar biasa sekali. Kemudian tadi ada alsintan juga mungkin ya? Iya betul. Alsintan sebenarnya gini. Jadi untuk corporate farming ini tidak hanya ditangani ataupun didampingi oleh satu bidang Mbak Yuni. Jadi tadi selain bidang tanaman pangan, PKH, peternakan dan kesehatan hewan, juga Sarpras. Nah, Sarprasnya ini kita rencanakan juga dari mulai prapanen gitu. Jadi ada traktor ya, ada pompa, kemudian ada alsintan pasca panen berupa power tracer dan kombin kalau memang lahannya memungkinkan. Kalau kombinnya disesuaikan dengan kondisi lahannya. Oke, ini sudah lengkap sekali kayaknya yang saya tanyakan dijawab dengan lengkap oleh beliau Ibu Kabit. Oke, ini untuk sahabat tani di rumah, mungkin ada yang masih ragu ini kalau ditawari untuk corporate farming, ternyata itu akan memudahkan sahabat tani, jadi tidak perlu ragu-ragu. Ayo gabung dengan corporate farming dengan slogannya tadi, apa saya lupa? Mandiri,
berdaya saing dan berkesinambungan. Dan untuk pertanyaan terakhir, ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, sebenarnya ada closing statement nggak dari Bu Iva untuk sahabat Tani di rumah? Saya sudah informasikan atau sampaikan beberapa hal dari keuntungan corporate farming ini. Jadi kami sendiri ataupun dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen berharap untuk petani tidak henti-hentinya melaksanakan inovasi, kemudian mengikuti program pemerintah, salah satunya corporate farming ini. Di situ banyak keuntungan, insya Allah, mulai dari efisiensi budidaya, kemudian diharapkan juga akan meningkatkan nilai produksi. Oke sahabat tani, corporate farming mandiri, berdaya saing, dan berkesinambungan. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Saya Yuni Miarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bu Iva. Sama-sama Mbak Yuni. Silakan dipakai lagi maskernya, boleh? Oh iya.